apa kabar? Jadi karena aku baru nikah, aku bakalan sharing info tentang persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan untuk menikah dengan warga negara asing dari Belanda. Aku udah bikin note. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau menikah dengan warga negara asing, terus lagi bingung gimana caranya, cari-cari gimana persyaratannya dan gimana ngurusinya, daripada tanya sana sini jawabannya beda, ini aku udah lakuin sendiri dan aku bikin sesimpel mungkin, aku rangkumin segampang mungkin. Jadi semoga bermanfaat. Siapin buku dan take a note dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi hal pertama yang harus kalian tahu itu harus tahu dulu apa sih syarat nikah secara umumnya untuk WNI dan WNA. Jadi untuk generalnya itu ada 1. Fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta lahir, ngisi belangko N1 sama N3, habis itu ada pas foto background warna biru, ukuran 2x3, 3x4, 4x6, semuanya 6 lembar. Fotonya itu sendiri semua, nggak ada yang dampingan. Terus untuk warga negara asingnya itu cuma butuh 2 paper. Yang pertama itu dan yang kedua itu surat keterangan yang menyatakan si doi boleh nikah atau Certificate of Legal Capacity to Marry. Habis itu ada pas foto background warna biru, ukuran 2x3, 3x4, 4x6, semuanya 6 lembar. Jadi udah, itu yang general umumnya, udah selesai. Nah, untuk ngelengkapin semua persyaratan ini itu ada hal-hal yang harus kalian kerjain dulu. Jadi langsung aja yang pertama. Kan kalau untuk persyaratan warga negara Indonesianya kan gampang, kayak udah ada semua basicnya. Next step adalah terus yang susah itu kan surat yang boleh, yang menyatakan untuk menikah itu yang paling susah. Jadi untuk yang persyaratan kedua ini yang butuh dokumen dari kita. Jadi dokumen yang dibutuhkan dari kita untuk ngajuin ke Belanda itu ada 4, yaitu 1 KTP sama kopi paspor kita, nggak perlu dilegalisasi. Terus yang kedua itu ada surat keterangan single atau belum kawin. Jadi kalian minta dulu ke kelurahan, habis itu udah minta dari kelurahan, terus suratnya itu dibawa ke KUA, tergantung agamanya masing-masing. Karena aku muslim, jadi aku harus ke KUA. Jadi nanti suratnya itu kopnya kop KUA, bukan dari kelurahan. Itu surat keterangan belum menikahnya. Untuk di surat keterangan single ini, make sure itu harus ada nama, of course, kewarganegaraan, alamat, dan status. Itu yang harus wajib ada di dalamnya. Terus habis itu, ini surat keterangan singlenya selesai. Terus yang kedua ada surat domisili. Surat domisili ini sesuai KTP masing-masing. Prosesnya sama, jadi harus minta dulu ke kelurahan, setelah itu dinaikin lagi ke kecamatan. Jadi kopnya nanti dari kecamatan. Sama yang terakhir ada akte kelahiran. Jadi di Belanda itu mereka nggak nerima dokumen yang umurnya itu lebih dari 5 tahun. Nah kalau di Indonesia kan kita punya akte kelahiran dari lahir dipakai terus sampai seumur hidup. Jadi kita harus bikin yang baru lagi karena mereka nggak nerima
Jadi harus bikin akte yang keluarannya baru, ajuin buat nikah, jadi biar dikasih. Oke. Jadi syaratnya cuman 4 itu aja. Kalian tinggal legalisasi dan translate. Jadi ini itu harus dilegalisir di Ministry of Foreign Affairs di Jakarta, sama dilegalisasi juga di Kedutaan Belanda di Jakarta juga. Untuk urusan dilegalisir ini sebenarnya bisa diurusin sendiri, tetapi karena kemarin itu corona, jadi nggak mungkin untuk bolak-balik ke Jakarta, terlalu berisiko, jadi kami pakai agen untuk melegalisirkan saja sama mentranslatekan ke bahasa Inggris. Jadi itu adalah data yang harus kalian kerjakan. Selesai, terus kalian harus kirim ke Belanda originalnya yang asli. Cuman butuh waktu 1 minggu kok. Pakai DHL. Di Belanda diurusin ke lokal governmentnya. Di Indonesia itu nggak perlu dokumen asli atau originalnya, jadi bisa di scan. Terus kita tinggal print, jadi digabungin dah sama surat yang persyaratan yang general tadi, yang ada KTP, KK, akte lahir dan teman-temannya. Tinggal dikirim ke KUA, register ke KUA, tinggal di approve kapan mau nikah, ini itu selesai. Udah gitu aja, siap untuk nikah. Kemarin kalau proses nikahnya aku tuh cukup ribet, karena jadi itu kan aku dari Jawa, terus habis itu tapi kami di Bali, terus pernikahannya kemarin karena corona emang situasinya lagi susah, jadi kami itu mutusin untuk nikah di Bali. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah di luar daerah KTP, nggak sesuai alamat KTP kalian berasal, itu jadi kalian harus minta surat rekomendasi nikah dari KUA daerah asal, ajukan ke KUA di Bali atau di manapun kalian mau nikah. Jadi kayak gitu. Jadi kayak prosesnya tuh ya agak takes time, tapi worth it kok. Oh ya, terus untuk biaya legalisasinya, karena kemarin kami pakai agent, itu kurang lebih sekitar 6 juta. Itu udah transit sama legalisasi. Sebenarnya nggak terlalu ribet, cuman yang bikin ribet itu kayak ada syarat-syarat yang kayak contoh dokumennya nggak boleh lebih dari 5 tahun usianya, jadi kayak harus ngurus aktenya gitu kan. Udah harus ngurus aktenya, terus habis itu ngurus ke kelurahannya, terus ke kecamatan, kelurahan, ke KUA. Itu sih yang bikin ribet dan capek, dan harus ngirim ke Belanda originalnya. Terus habis itu udah kayak gitu, kalau misalnya kayak aku nikahnya direkomendasiin ke luar KTP, itu harus dikirim balik semuanya ke Jawa. Habis itu dari Jawa harus kirim ke Bali. Terus habis itu di Bali baru deh diajuin ke KUA-nya, register, siap untuk nikah. Kayak kurang lebih kayak gitu prosesnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh komen. Kalau aku bisa jawab, aku bakal jawab pertanyaannya. Jadi semoga informasinya bermanfaat, dan kalau ada kurang-kurangnya aku minta maaf, dan see you next video.